Pengamat-pengamat ekonomi memperkirakan tahun 2023 semakin susah kehidupan kita. Maka mereka para mengajarkan, menyampaikan, mari siap-siap menghadapi krisis. Bagaimana cara siap-siap menghadapi krisis? Yang pertama, selalu yakin tidak ada yang mustahil bagi Allah. Caranya apa? Kalau makin susah hidup, jangan kau putus asa sampai kau bunuh diri. Itu ada di kampungku, ngutang kiri kanan, depannya ngutang, belakang rumahnya ngutang, kanan rumahnya ngutang. Akhirnya hampir semua tetangganya dia ngutang, tidak bisa bayar, putus asa, dimasuki setan, anaknya diracun. 2 anak nana racun, ibu. Usia 5 tahun, usia 8 tahun. Selesai dia racun anaknya, lalu dia gantung dirinya. 3 orang mati satu rumah. Kenapa? Karena putus asa. Kalau orang beriman, miskin, susah, jangan putus asa. Dekati Allah. Insya Allah, Allah akan menolong kita. Yang kedua, menghadapi masa susah ini, tolong jangan berhutang. Apalagi pun ada datang itu pak kredit kah? Di kampungku bilang rentenir. Jangan berhutang, ibu. Kalau tidak ada utang, kita hanya mikirkan bagaimana supaya bisa makan. Tapi kalau ada utang, susah kita pikir. Selain kita pikir cara dapat makan, yang paling penting cara bayar utang. Tapi kalau tidak ada utang, tak aman. Tinggal kita cari makan. Dan tidak mungkin ada orang di goa ini, di kabupaten ini, di desa ini mati kelaparan. Tidak mungkin. Tapi punya niat utang, pusing maki. Kalau ada utang, mulai maki jadi pembohong. Maksudnya apa? Datang orang cari, kasih tahu anak tak. Bilang kok tidak ada bapak nah? Tidak ada bapak. Mulai maki pembohong. Yang kedua, kalau banyak utang, kaki mulai terbatas langkahnya. Mau pergi masjid, wih, ada itu punya utang. Jamaku nanti natagi kak. Yang ketiga, pecah persaudaraan. Karena ditagi, marah orang yang punya uang. Akhirnya apa? Dia lapor kita ke polisi, putus persaudaraan. Gara-gara apa? Utang. Jadi jangan berutang. Yang ketiga, menghadapi krisis ini, juallah yang apa bisa dijual. Ibu-ibu, ada lemari tak 3 di rumah. Tiba-tiba krisis, suami tak dipecat. Jual saja itu lemari tak 3, karena bisa jadi hidup tanpa lemari. Iya toh? Iya. Selama ini ada motor 2, tiba-tiba kita dipecat, tidak ada lagi kerja. Jual itu motormu, yang penting jangan kau berutang. Dan yang keempat, cara menghadapi krisis ini, turunkan selera. Yang tadinya selera kita gaya hidup 5 juta, turunkanlah menjadi tinggal 2 juta. Yang tadinya tiap bulan kita beli jilbab, kali ini jangan lagi beli jilbab, karena ada jilbab tak. Dan yang keenam yang ingin saya sampaikan, mari. Nah, karena waktu yang terbatas dan juga panas matahari, kenapa saya pakai ini? Supaya kita sama-sama merasakan panas. Tidak adil rasanya kalau saya di sana dingin-dingin, ibu-ibu kepanasan di sini. Maka supaya dapat pahala sama, kita berpanas-panas sama-sama. Nah, yang pertama Bapak Ibu sekalian, saya bisa sampai di sini karena jasa dari teman-teman dari Kadin Goa. Meskipun nak kepala talang, nah tipu-tipu sedikit. Nah bilang tidak sampai 1 jam Ustaz, 30 menit ji. Ternyata 30 menit sisana jitu. Nah bilang 2 ji tikungan Ustaz, kiri ji sama kanan. Cocok ton tahu. Maka ibu bapak bersyukur bisa kita hadir di tempat ini. Saya tidak takabur. Untuk mendapat ceramah dari Ustadz Das'ad Latif tidak gampang. Betulkah Pak? Bisa sampai bulan 11, bulan 12 ini Tene mau kulit terima acara. Tapi karena saya cinta kepada orang Goa, meskipun jauh saya datang ke sini. Kenapa Ustadz? Karena istriku orang Goa. Nakke istriku tahu Limbung. Maka saya datang di sini bukan sebagai tamu,
tapi saya datang sebagai sanak famili, saudari dari bapak-bapak ibu sekalian. Maka cara bersyukurnya karena datang Ustadz, mari kita dengar ceramah ini dan mudah-mudahan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama adik-adikku sekalian ini. Saya tadi sampai ke sini saya membayangkan waktuku masih kecil. Waktuku masih di kampung. Dan tadi sebelum saya ke sini dengan izin Allah, saya pergi lihat tempat kontrakku dulu di Jalan Harimau. Pas sebelum saya ke sini. 9 tahun saya bersusah payah di sana. Segala macam pekerjaan sudah kulakukan. Cleaning service, penjual beras, guru ngaji, juru cuci, bawa loper koran. 9 tahun. Lalu sekarang alhamdulillah Allah berikan kemuliaan. Allah titipkan amanah kepada saya dengan menjadi mubalik yang sepertinya dari Sabang sampai Merauke sudah kenal saya. Dan berapa penontonku sekarang di YouTube? Sudah lebih 266 juta. Apa resepnya Ustadz? 1, jangan kau tinggalkan sholat. Adik-adik, dengar titelnya tadi itu Pak Ustadz. Yang batena Pak Camat golai saya. Pak Kadis, batena luar biasa. Pak Kadis mewakili Pak Bupati. Bapak ini lebih hebat dari Bupati Pak Kadis. Kenapa? Bapak bisa mewakili Bupati, tapi Bupati tidak bisa mewakili Bapak. Lebih hebat dari Bupati juga. Allahu Akbar. Adik-adik, apa resepnya? Jangan kau tinggalkan sholat. Kecil kalian kalau mau jadi doktor, mau jadi anggota DPR, kecil. Yang penting perbaiki sholatmu. Tapi ada orang bilang, Ustaz pakai kepala talang, tenas sambayang, uang haram banyak nak pakai. Kenapa dia bisa jadi anggota DPR? Karena anggota DPR-nya justru membuat Allah semakin jauh dari dia. Kenapa? Tenak barakah. Tapi sambayang kikate, insya Allah nasare ko kareng Allah Ta'ala apa anjon nueroki. Dan hebatnya kalau sambayang ko, yang kamu dapat semakin dekat ko dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibu, ikhlas kita tinggal di kampung yang jauh ini. Ikhlas pekerjaan kita tidak ada penghasilan tetap tiap bulan. Tapi jangan buat anakmu tidak sholat. Biarlah anak kita jauh dari kampung, bahasa Indonesianya tidak jelas, tapi sholat 5 waktunya tekun, insya Allah dia akan angkat derajatmu. Kalau sudah kampung jauh begini, pekerjaan tidak jelas, rumah kalau hujan basah, suami suka marah-marah, anak tidak sambayang, apa modal nanti di akhirat? Maka ibu, perhatikan sholatnya anak-anak kita. Kecil ngasen jinasaren jo puang kareng Allah Ta'ala. Mobil mewah kecil buat Allah. Pergi umroh kecil buat Allah. Haji padahal miskin kecil buat Allah. Allah cuma minta bajiki sambayannu. Ya minna ibu-ibu kah? Jai ngasen tenas sambayan punanya bunting. Dede jilbakna jilbak sakaratil maut. Duh batina nah model mukana kuning biru krem abu-abu. Seperti orang sudah tak berarti listrik. Sekali tiba waktu sholat, na bilang suaminya, piko sambayang ibu, kujualkan aku itu sawah, supaya piko umroh. Nah sarang pula mau umroh, ndak sambayang ko. Kalau ada orang seperti ini, sesungguhnya dia pergi umroh, hanya pergi rekreasi dan update status. Sambayang ki saudaraku. Apa susahnya jadi karena sambayang? Hah? Paling gampang. Mau jadi tentara polisi, tidak mungkin kau bisa kalau kau tidak lulus. Tapi sholat, boleh kau sholat tanpa status polisi atau tentara. Jadi anggota DPR, tidak mungkin kau bisa jadi anggota DPR kalau tidak macalek kau dulu. Tapi sholat tanpa caleg kau bisa mendirikan sholat dengan gampangnya. Maka titipan saya yang pertama, kalau Bapak Ibu mau sukses, pelihara sholat, terutama anak-anak kita. Tidak ada yang menutup kemungkinan. Bagi Allah semua mudah. Bisa jadi
anak dari kampung ini yang jauh dari kota justru nanti ada jadi bupati dari sini menjadi bupati Kabupaten Goa. Insya Allah. Yang kedua, saudaraku, pesan buat kita semua. Dekat ini pilpres. Jangan lalu kau bertengkar gara-gara beda pilkada. Jangan kau mau bermusuhan gara-gara beda kau calon bupati. Bertengkar bertetangga gara-gara bupati. Nasare kau gajinya sinampe. Apalagi kalau janji-janji politik. Jangan kau percaya. Banyak janji-janjinya kalau mau dipilih. Maka silahkan kau mau pilih A, pilih B, pilih C, silahkan. Tapi tiap kau si salah-salah. Nah karena bugis kah? Ajak musi salah-salah. Ajak musi salah-salah. Jangan kau bertengkar, jangan bermusuhan. Jangan berpecah belah. Siapa calonmu? A, kau B, kamu C. Sama-sama kita calon tak. Tapi tidak usah berbeda calon kita. Tapi kita sama-sama orang Goa. Apalagi sampai bertengkar. Apalagi sampai saling menjelek-jelekkan. Apa gappa? Maka pilkada, pilpres, pilcaleg, jangan membuat kita bermusuhan. Jadikan itu untuk memilih orang-orang baik di antara kita. Pun kalau kita berbeda pilihan, hargai pilihan orang. Saya dengar ini daerah akan ada pembebasan. Benar ya? Benar. Kalau ada pembebasan dan Allah kasih rezeki, jangan kita kabur. Ingat, ada zakat. Ada zakat. Bukan cuma zakat fitrah, tapi ada namanya zakat harta. Apa itu zakat harta? Bapak punya sawah, punya kebun, punya rumah, punya sapi, punya mobil. Tanya, lek baminjo dibayarkan zakatna? Punatena dibayarkan zakatna? Itu Quran mengancamnya. Nanti itu hartanya, tanahnya, kebunnya, sawahnya, mobilnya, rumahnya dikumpul menjadi bara api neraka lalu digantungkan di lehernya di akhirat kelak. Bagaimana caranya bayar zakat, Ustadz? Nah, hitungi berapa harganya tanah tak. Kalau harga tanah kita sudah lebih dari 85 juta, harga tanah Bapak peroleh lebih 85 juta, misalnya harganya 100 juta, kipasulu ki 2,5%. Siapa yang nikana 2,5% Ustaz? Si kedek ji. Berapa? 2,5 juta ji. Kalau tidak dikeluarkan 2,5 juta itu, maka yang harta yang 100 juta itu dikotori oleh yang 2,5%. Kusare ki contoh. Ibu-ibu. Bu. Air minum. Air minum. Dikasih ki air bersih seperti itu di depan saya. Bersih, suci, boleh diminum. Itulah harta yang halal. Jadi petani, jadi pedagang, jadi tukang kebun. Itu harta yang diperoleh secara halal. Tapi karena kita tidak keluarkan zakatnya 2,5%. Ibaratnya ibu-ibu ambil air di toilet. Tahu toilet? Tahu toilet? Kakus, jamban. Itu biasa jamban kan ada tanpa airnya sedikit toh? Tempat nanjo jatuh-jatuh kah? Iya toh? Biasanya kan ada airnya itu. Nah, kalau ibu tidak bayar zakat, ibaratnya dicelupkan tangannya di situ air jamban itu, lalu diangkat